Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, anak-anakku sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, pada pembelajaran ini apa sebenarnya yang ingin dicapai? Jadi capaian pembelajaran setelah pembelajaran adalah pada akhir fase ini peserta didik dapat memahami konsep dasar asal-usul nenek moyang dan jalur rempah. Nah, berdasarkan hal itu, kita akan membahas tentang latar belakang dan teori tentang kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia. Ada beberapa teori tentang kedatangan nenek moyang orang Indonesia. Yang pertama, ada teori yang disebut dengan teori Nusantara. Teori Nusantara ini menyebutkan jika nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari wilayah kepulauan Indonesia, tidak berasal dari luar dan mereka menetap serta berkembang di wilayah Indonesia, di mana teori tersebut didasarkan pada banyaknya fosil manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Nah, tokoh-tokoh pendukung teori Nusantara seperti Muhammad Yamin, Sultan Takdir, Ali Sabana, dan Guris Kerap. Pada teori tersebut didasari jika bangsa Melayu merupakan bangsa yang berperan penting. Selain itu, mereka kemungkinan adalah keturunan dari Homo solensis dan Homo wajakensis. Nah, yang selanjutnya adalah teori Taiwan. Teori ini menerangkan bahwa manusia yang berada di Indonesia ini terbentuk dari Taiwan, bukan dari Cina. Teori Taiwan ini lebih banyak pendukungnya karena ditopang oleh bukti-bukti arkeologi. Nah, diketahui jika Taiwan menyimpan bukti budaya Austronesia yang tua. Sebelum sampai dan menetap di sana, orang-orang Austronesia itu pertama diyakini berasal dari wilayah Cina Selatan. Di Cina Selatan, tepatnya di Hemudu, ditemukan sisa-sisa tembikar, alat pertanian kayu dan tulang, bukti untuk pertukangan dan pembuatan kapal. Kemudian ada dayung, kumparan pemintal benang untuk menenun, anyaman tali, dan sejumlah besar padi yang dipanen. Temuan-temuan tersebut menunjukkan adanya pergeseran gaya hidup berburu yang diduga berasal dari masa Paleolitik Asia Timur ke kehidupan menetap sambil bertani dan beternak. Kemudian mereka bergerak menuju kepulauan Filipina, satu kelompok bergerak ke barat, daya melalui Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Jawa, kelompok lainnya ke arah selatan menuju Sulawesi. Teori yang selanjutnya ada yang disebut dengan teori Afrika. Teori Afrika ini bahwa Homo erectus tertentu di Afrika adalah nenek moyang manusia modern. Kemudian model tersebut berevolusi di suatu daerah di Afrika, selanjutnya para keturunannya bergerak cepat ke seluruh pelosok dunia. Di Afrika lah jalur Homo sapiens dilahirkan. Dan sejak saat itu mereka keluar Afrika dalam berbagai gelombang migrasi di mana mendiami sudut-sudut dunia yang belum terjangkau sebelumnya. Bentuk-bentuk Homo sapiens awal di luar Afrika hanya dianggap sebagai spesies terpisah yang kemudian punah. Teori selanjutnya adalah teori Yunan. Teori Yunan menyebutkan bahwa asal-usul nenek moyang kita berasal dari Yunan. Teori ini didukung oleh Muhammad Ali yang berpendapat bahwa bangsa Indonesia berasal dari daerah Mongol yang terdesak oleh bangsa-bangsa yang lebih kuat, sehingga mencari tempat perlindungan dengan bermigrasi ke arah selatan. Teori ini didukung oleh R.H. Jordan dan J. Halken. Nah, berikut ini peta penyebarannya. Tadi disebutkan bahwa dalam teori Afrika, manusia modern berasal dari Afrika yang menyebar 1.000 tahun yang lalu ke beberapa pelosok dunia. Sampai ke Indonesia sekitar kurang lebih 60.000 tahun yang lalu, ke Eropa 40.000 tahun yang lalu, dan ke beberapa wilayah lainnya. Nah, lebih jelasnya kita bisa melihat gambaran peta seperti ini, bahwa ternyata sebarannya begitu meluas. Jadi berawal dari Afrika, kemudian menyebar sampai ke pelosok daerah di dunia. Nah, ini tentang teori kedatangan nenek moyang. Nah, berdasarkan teori tersebut, maka kita bisa melihat bahwa ada keragaman etnis, keragaman suku yang ada di Indonesia. Nah, untuk di rumah, silahkan. Tentunya kalian punya tetangga dengan suku yang berbeda, maka lakukanlah
komunikasi dengan tetanggamu. Tanyakan hal-hal yang menurut kamu khas tentang sukunya. Mereka berbahasa apa, ada perayaan apa, dan sebagainya. Nanti setelah beres, buatlah poster hasil wawancaramu di Canva yang berisi temuan hasil wawancara. Untuk hari ini, dicukupkan sekian untuk pertemuannya. Kita akan berjumpa pada minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.